singkat cerita, nama apa ya? Kan nama asli Suharjiman Pele. Nah, Pele ini ceritanya gimana nih Pak? Terima kasih pada saya. Pada waktu itu saya jadi pemain Pranama. Nah, Pranama ini apa? Pada prajurit Nalindro Mataram. Pada waktu itu 84 masih jaya-jayanya Pele asli. Saya dulu kalau giring seperti Pele. Jadi supporter itu kalau panggil saya Pele itu karena giringan saya dulu seperti Pele. Saya menjadi pemain kanan luar, selalu giring sampai gawang. Itu mainnya di alun-alun utara. Pada waktu itu tahun 84. Oh iya. 84 apa 74 Pak? Saya jadi prajurit 74. Oke. Ya. Main bolanya itu? Main bolanya tahun sekitar 84. Oke. Nah, di momen itu juga main sama Ngarso Dalam juga ya Pak? Atau gimana itu Pak? Kalau prajurit itu kalau yang asli pengurus-pengurus termasuk Ngarso Dalam itu kan juga dulu pemain itu. Pemain sepak bola karena Pranama itu kan ada prajuritnya. Jadi tiap-tiap pertandingan itu selalu lawan PWI. Oke. Nah itu sama lawan Pranama. Tapi kalau Pranama yang muda-muda itu pemainnya kan baik-baik karena perkumpulan dari berapa macam klub yang di DIY. Jadi jemputan klub-klub yang terbaik di DIY. Jadi masuk Pranama. Oke. Jadi Pranama itu tidak resmi jadi anggota kompetisi, tapi kalau turnamen selalu ikut. Kalau nggak salah tadi di dalam cerita sebelumnya Pak Pele menjelaskan di Pranama itu ada tiga apa ya kelas ya Pak? 3 kelas ya. Yaitu adalah yang kelas 1 Garuda, yang kelas 2 Raja Wali, yang kelas 3 Lang. Pak Pele di yang Raja Wali. Yang si Raja Wali. Oh, oke. Menarik. Nah, tadi juga disebutkan kalau dulu berarti alun-alun tuh bisa buat main bola yang utara. Itu bisa menjadi 3 lapangan. Oke, alun-alun itu bisa jadi 3 lapangan. Yang sebelah utara itu lapangannya Yos. Yos itu apa Pak? Yos itu Kauman. Oh, JOS kayaknya. Ya. Jugo Negaran. Yor itu Kauman. Oke. Kalau Pranama di sebelah Idul. Itu lapangannya Pranama. Kalau yang kampung termasuk Musikanan sama Gondok Yudo Negaran itu di sebelah timur. Jadi 3 lapangan. 3 lapangan saat itu ya? Itu gawangnya juga bagus-bagus dulu. Gawangnya berarti ya besi. 3 juga Pak? Iya 3 juga. Oke. Wow, dulu alun-alun utara masih bisa buat main bola. Bisa untuk sepak bola. Kalau sekarang bisa nggak Pak? Nggak bisa sekarang. Sudah berapa hampir 8 tahun nggak bisa untuk sepak bola. Padahal dulu Piala Wali Kota seringnya di situ juga ya Pak? Dulu sudah pernah di situ. Piala Ramadan Pak? Piala Ramadan, Piala Wali Kota itu di alun-alun. Oke. Lantas pembukaan pasar malam itu di alun-alun. Jadi kalau bal-balan bubar orang jualan tuh langsung kruyuk. Enak. Itu serem kalau itu. Ya, Pak Pele merasakan dinamika itu ya Pak? Kegiatan-kegiatan itu ya? Nah, yang menarik lagi Pak Pele selain juga punya bisnis yang banyak, ini cabangnya ada di mana-mana. Cabangnya ada di 2 tempat. 3 tempat termasuk yang di pusat ya Pak. Nah, ternyata Pak Pele ini seorang wasit. Itu jadi ceritanya
dagang dulu, jualan bakmi ini apa jadi wasit atau gimana nih Pak? Wasit dulu. Wasit dulu. Wasit itu saya tahun 74 itu sudah jadi wasit. 74 ya jadi wasit. Lantas istirahat 96 itu saya berhenti jadi anggota wasit. Letingnya siapa Pak saat itu Pak? Pak Siswanto, Said Ismail, Kabul Widodo, Kus Bandri. Gus Bandri. Oh. 96 memutuskan untuk Mengundurkan diri. diri. Terakhir apa Pak berarti? Saat itu wasitnya C3. lisensi C3. Yaitu bisa memimpin kompetisi Di kota, di kota. khususnya anggota PSIM. Khususnya anggota PSIM. Jadi memimpin HW, Gama. Biasanya tengah atau klebet Pak? Ya biar klebet Klebet. Oke. Pak Kabul Widodo itu wasit. wasit. Ya. Oh, Semua sebenarnya bisa di tengah. bisa tengah. Tapi melihat porsinya itu Betul. yang melihat komisi wasit. Komisi wasit. Oh. Jadi wasit hanya mengikuti Ya. dari arahan komisi wasit. Oh, oke. Nah, wasit tadi Pak Pele sebagai prajurit, terus punya usaha, bakmi segala macam, dan tadi menariknya lagi wasit juga. Nah, PTLM nih supporter yang menurut saya itu Pak paling tua di DIY. Itu ceritanya gimana Pak? Paguyuban Tresno Laskar Mataram itu. Awal mulanya dulu ada supporter, ada kalau KR nyeritain ada orang berbondong-bondong kumpul di Kridosono untuk ke Semarang. Katanya banyak banget gitu. Itu ceritanya gimana Pak? Supporter ini tuh saat itu sudah bernama atau tahun berapa PTLM itu? Jadi berdirinya PTLM itu pada kumpul-kumpul melihat kompetisi PSIM. Setelah menikmati kompetisi, dia tergugah menjadi pendukung PSIM. Nah, mendukung PSIM diadakan paguyuban namanya PTLM, Paguyuban Tresno Laskar Mataram, yang dipimpin oleh pada waktu itu Pak Anwar, itu Dusun UGM. Itu berdiri pertama. Lantas lama pergantian pengurus dipimpin oleh Pak Nur Abi. Nur Abi. Nah, itu sampai lengser PTLM. Lengsernya PTLM itu lengsernya terus habis orangnya karena adanya Brojomusti. Oh, oke. Di 2003 itu ya Pak? Jadi antara Brojomusti sama PTLM itu tidak ada masalah. Sama-sama mendukung. Ya. Tapi mana yang terbaik itulah yang harus salah satu nama yang terbaik. Oh, oke. Itu ceritanya seperti itu. Kalau tidak salah itu ada semacam pernyataan dari Pak Sunarto Idya bahwa PTLM tidak lagi mengurusi supporter PSIM kalau nggak salah. Itu Pak Pele masih inget nggak Pak? Sebenarnya 2003 ya kalau nggak sejak salah. dulu PTLM itu tidak pernah ngurusi PSIM. Oke. Cuman mengikuti PSIM. Wah, ya. Beda ya. Beda. Ngurusi PSIM. Ya. Lain Dengan sama ngikuti mengikuti. PSIM. Di mana PSIM berada, PTLM selalu ada. Kemana aja dulu Pak? Di mana saja, sampai Bali aja berangkat. Oke. Nah, hal yang menarik dari PTLM itu ini ya Pak, ternyata model pengelolaan kampung itu tuh muncul istilahnya ada juga yang bagian dari pengurus ya Pak. Jadi semua kampung, semua daerah itu punya paguyuban PTLM. Oke. Nah, di situ mewakili daerah-daerah masing-masing.
Oke. dijadikan satu ke PSIM. Misalnya tadi Pak Harbudi kita seperti Ya, ngobrol seperti itu. Pak Harbudi itu yang mendukung segala macam keamanan. Oke. Artinya segala macam di mana tempat Pak Harbudi itu selalu tampil untuk mengatasi bermasalah-masalah. Itu namanya Pak Harbudi itu. Yang Purwokinanti ya. Purwokinanti ya. Oke. Terus ada nama siapa lagi Pak? Yang masih ingat itu. PTLM ini kan dulu ada beberapa orang ya, tokoh-tokoh ya Pak. Pokoknya iya, ada Pak Ali, Pak Ali. itu kepala sekolah SMA 2. Hmm. Itu namanya Pak Ali. Lantas Pak Naryo itu polisi. Ya. Lantas Pak Basuki itu yang bagian ngedum undangan tiap-tiap pertemuan di mana tamat. Karena dulu nggak ada HP. HP itu jarang, Jarang. kalau orang tidak istimewa, tidak punya HP, undangan tuh selalu diantar yang namanya Pak Basuki itu. Nah, Pak Peli tadi juga cerita bahwa PTLM itu juga merilis kaos atau apa Pak yang Nah, itu gimana Pak ceritanya Pak? Itu bikinnya di mana saat itu kan yo sablonan juga jarang nggak Pak? pada waktu itu karena banyaknya orang, saya juga sering untuk pertemuan, untuk ini dan sebagainya. Saya usaha PTLM itu membuat kaos. Nah, Kaos itu untuk dijual, nah, tapi PTLM itu untuk mendukung semua anggota PTLM yang di daerah masing-masing. oh, Misalnya harganya 7.000, bayar 5.000 oke, anggota, tiap anggota. ya, Nah, dari hasil itu pengurus hanya mencari sponsor. Satu contoh kaos itu dulu yang bikin Pengjong, Pengyong, itu yang bikin Pakuningratan. ya di Pakuning Rata. Ya, itu harga 7.000, suruh bayar 6.000. Nah, itu sudah membantu 1.000. Ya 1.000. Lantas Balpirik Nah, Itu- Balpirik itu gimana Pak? juga membantu 1.000. Jadi kita jualnya bu, Ah, tapi bisa nyubsidi anggota. ya artinya ada subsidi dari Balpirik dan dari- juga vendornya ya Pak. Ya. Nah, pengurus PTLM Eh, untuk mengeringankan anggota oh, supaya oke. anggota bisa beli kaos Kaosnya warna apa Pak? Masih ingat, Pak? biru. Biru. Ya. Oh, oke. Biru kalau pengurus Dureng ada tulisannya PTLM. PTLM. Nah, 97 Balpirik tadi 97. Nah, ada satu momen kandang menjangan. Nah, Itu ceritanya ceritanya. gimana Pak? Banyak yang berseliweran bahwa saya pernah kandang menjangan ini. Jadi ceritanya begini. Nah, itu gimana Pak? Pada waktu crash itu kita pulang itu dibalang orang Solo. Hmm. Nah, karena kita di base, orang Solo itu melempar tapi ngeliwati base. Hmm. Nah, kebetulan di situ di sebelah utara jalan Hmm. itu ada komandan Kopassus Hmm. yang jagung manten. Hmm. Mobilnya kena bandeman itu. Itu di daerah mana masih gitu Pak? Di itu lapangan keluar itu Hah? sebelah utara kan ada gedung pertemuan. Lapangan Sriwedari kan ya? Nah, ada Hah? sebelah itu. Oh, berarti itu- sama masih jalan Slamet Riyadi. Ya, masih jalan Oh, sama oke, itu. terus. Itu disuruhan bandem-bandeman, orang Solo itu bandem kena koco komandan Kopassus. Pada waktu itu karena komandan tinggal ngebel anak buah bis dari Jogja tolong di stop. Ya itu dimasukkan ke Nah, kandang itu menjangan. dimasukkan antaran 7 bis yang masuk di kandang menjangan. Semua ada 34 Semua ada 34 bis bis yang berangkat yang dari Jogja ke dari Solo. Jogja. Oke. Yang masuk sudah 7 karena di kandang menjangan kan Heeh. bis 7 itu kan ya Oh jauh. ya. Nah, kebetulan saya pas angklung-angklung di depan pintu itu. Itu. Oh. Setelah saya dengar-dengar
yang masuk di kandang menjangan itu dimintai KTP. Ya. Kebetulan pada waktu itu kan ya masih banyak yang takut sama mahasiswa. Oke. Ya, banyak yang mahasiswa yang kartunya ditahan. Pada waktu itu saya dengan pengurus paginya ngambil itu, diberikan kurang lebih itu masih ya semua total 184, tapi yang belum diambil 84 di tempat saya. Nah, itu pada waktu itu ngambilnya di warung bakmi Pak Pele. Jadi dari 34 base tadi ada yang udah masuk, ada yang lolos berarti Pak? Enggak lolos, Tetap dimasuk semua? masuk 7, Mm-mm. yang lainnya kan di belakangnya. Ya. Nggak bisa apa-apa, ya tetap di situ, wong di Situ. stop. Itu Pak Pele nunggu di gerbang? Pas kebetulan bis saya di gerbang. Gerbang, oke. Pas kebetulan ada waktu. Tapi sempat masuk bis itu Pak akhirnya? Masuk juga? Pada waktu itu kan di luar saya, Oh ya. tapi bis suruh nutup semua. Oke. Tidak boleh ada orang yang keluar. Oh ya, bisnya itu kecil-kecil ya? Iya, kecil-kecil. Bis apa Pak? Aspada? Aspada. Aspada. Itu ceritanya seperti itu. Itu ganti ruginya gimana Pak? Kan ada bis-bis hancur lebur. Itu pada waktu itu Yang luka-luka itu gimana Pak? komandan sana Mm-mm. dipanggil ke Wisma PSIM. Hmm. Lantas diberi ganti rugi. Hmm. Nah, itu pada waktu itu karena saya bendara Bendara PTLM. PTLM Hmm. yang bagi saya Hmm. itu satu bus itu yang pecah kita kasih 100 Untuk ganti rugi Untuk ganti ke rugi. PO-nya ya. ya, untuk ganti cukup nggak cukup segitu. Kalau yang luka-luka gede Pak? Yang luka ya tetap dapat bantuan 100.000 sama bis, sama dengan bis 100.000 banyak banget Pak. itu Untuk 100.000. Dulu kan 300 dari sana 300 1000 apa ya 1000 Pak ya, iya kayaknya Pak. 1000 kayaknya ya. 1000 ya. Kan dulu turnya itu Tur, bayar ya. 7.500. 7.500 ya, 1000 1.000 dapat bantuan 1.000 bantu 1000 di tahun 97. ya. Lah, yang bagi KTP tadi itu tuh jadi KTP itu yang pegang pengurus. Ya, Terus dibagikan setelah beberapa hari gitu Pak. ya itu kan dimuat di KR Heeh. bagi yang Oke. mahasiswa yang merasa Kartu identitas. kartu identitas ditahan, diambil di warung bakmi Pak Pele. Ya karena juga isu saat itu tuh apa ya, banyak demo juga ya Pak ya, Ya. mahasiswa Ya. gerakan status Indonesia yang lagi goyang dengan masa Soeharto. Nah, yang lain Pak, ini Pak, satu pertanyaan terakhir. PTLM itu kan merasakannya Mandala Krida Pak. Ya, Nah, crash paling besar itu yang pertandingan apa Pak? Yang Pak Pele masih ingat? pada waktu itu Persitara. Yang paling gawat di mana tempat itu lawan Persitara. Itu di Semarang juga lawannya Persitara. Oh, ini yang Persitara yang di Mandala juga ya Pak? Iya. Itu ributnya Dulu gimana Pak? ya karena ya kepuasan pemain kurang adil cara memimpin juga bisa, penonton emosi, jadi bisa terjadi bentrokan.